Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-19 dengan judul pembahasan bab upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup jalan kesyirikan. Ya, Nabi itu sangat semangat untuk manusia, untuk umat manusia ini sekalian mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Nah, kita akan lihat di bab ini. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan semangat Rasul. Jadi Nabi itu semangat, kalau untuk kebaikan itu semangat. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan sifat yang paling utama yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengannya. Lalu yang ketiga, murid dapat memerinci hukum ucapan sayyid yang ditujukan kepada seorang muslim dan orang kafir. Lihat, ya, kita baca dulu pengantarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi dan menjaga tauhid dari perkara yang akan merusaknya. Kasih garis bawah tuh. Jadi ternyata tauhid itu perlu dilindungi, paham ya? Karena bisa kurang, karena bisa hilang. Ya. Nah, cara melindunginya ini dengan ucapan dan perbuatan. Garis bawahnya sampai situ. Jadi Rasul itu melindungi tauhid dengan ucapan beliau dan perbuatan beliau. Ya. Yang menghilangkan tauhid atau yang menghilangkan kesempurnaan tauhid ataupun yang mengurangi kesempurnaan tauhid, itu semua beliau hindarkan manusia darinya. Beliau menutup semua jalan yang berupa ucapan yang mengantarkan kepada syirik. Jadi pokoknya kalau mau ke arah syirik, Rasul bendung, Rasul tutup begitu. Agar tauhid tetap terjaga kemurniannya nih, kasih garis bawah nih. Agar tauhid tetap terjaga kemurniannya sampai kalimat dari berbagai hal yang akan mengotorinya. Jadi tauhid itu ya iman itu. Ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Kalau hilang imannya kan keluar dari Islam. Nah, maka dijaga oleh Rasul supaya iman itu tetap kuat. Paham ya? Nah, dalilnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tauhid, lihat yang pertama, an Abdillah ibni Syikhir radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdillah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala, beliau mengatakan, intalaqtu fi wafdi Bani Amir, aku ikut pergi dulu ya tahun ke-9 Hijriah. Ya, ketika Amul Wufud. Aku ikut pergi bersama Bani Amir ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut pergi bersama Bani Amir mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulna, lalu ketika ketemu Nabi, kami itu berkata, anta sayyiduna, engkau itu adalah sayyid kami. Lihat, sayyid itu artinya di bawah, pemilik kemuliaan dan kehormatan. Jadi orang ini langsung memuji ya, engkau itu orang yang paling terhormat dari kami ya Rasul. Maka Rasul pun mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Artinya ya, sayyid itu adalah Allah. Kemuliaan hakikatnya hanya milik Allah dan seluruh makhluk merupakan hambanya. Ya. Nah, fakulna, ya, lalu berkata lagi mereka, wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tulan. Ya. Dan engkaulah ya Rasul adalah yang paling mulia dari kami dan paling agung kebaikannya. Ya. Afdaluna fadlan, lihat itu artinya yang paling banyak kebaikannya di antara kami. A'dhamuna tulan, ya, itu adalah yang paling besar kemuliaannya dan kekayaannya di antara kami. Jadi orang ini memuji Rasul dengan pujian yang menurut mereka bagus, tetapi menurut Rasul itu berlebihan. Ya, taib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala, ini kurung bukan nih, faqala jawaban Nabi ini, qulu biqaulikum. Ya, qulu biqaulikum, lihat kosakata, ucapkan oleh kalian apa yang dibolehkan oleh Nabi. Ya. Au ba'di qaulikum, atau silahkan ngomong dengan sebagian dari ucapan kalian. Artinya tinggalkan sebagian
ucapan yang kalian bisa mengantarkan kepada sikap berlebihan. Ya. Wala yastajriyannakumus syaiton, dan jangan sampai yastajriyannakum syaiton, lihat kosakata di bawah. Artinya jangan kalian dijadikan sebagai utusan oleh setan untuk menyesatkan para makhluk. Ya, kurung tutup. Ya, hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Jadi singkatnya begini, ada orang datang kepada Nabi, ya, lalu dia memuji-muji Nabi dengan pujian yang sangat bagus sekali menurut dia, paham? Anta sayyiduna, anta afdaluna, wa a'dhamuna taulan. Engkau tuh pokoknya orang yang paling mulia ya Rasul, begitu. Paling orang yang paling tinggi kehormatan dan derajatnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketika ada orang kok mau berlebih-lebihan dalam memuji beliau, nah beliau kemudian larang, paham? Ya kalian silahkan ngomong yang benar saja. Aku ini Nabi dan Rasulullah, sudah itu sudah cukup, sudah paling bagus. Tidak usah ditambah-tambahi yang berlebih-lebihan, paham? Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini Nabi SAW menutup pintu kesyirikan dari sisi mana? Dari sisi agar orang itu tidak terjatuh pada sikap hulu, sikap melampaui batas. Ya. Nah, dan di akhir Nabi mengingatkan jangan sampai kalian itu jadi penyeru penolongnya setan, mengajak orang melampaui batas. Paham ya? Baik. Dalil yang kedua kita lihat bahwa Rasul itu melindungi tauhid. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna nasan qalu, bahwa para manusia mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, wahai Rasulullah, ya orang yang terbaik di antara kita, putra orang yang terbaik di antara kita, ya, wa sayyidana wabna sayyidina, dan sayyid kami dan putra sayyid kami. Faqala, maka Rasul pun mengatakan, Rasul pun menjawab, kurung buka, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, silahkan kalian mengucapkan dengan ucapan kalian. Artinya apa? Qulu biqaulikum tuh di sini maksudnya kalian kan udah biasa ngundang Rasul dengan nama Rasul kan begitu. Ya Nabiullah, wahai Nabiullah. Ya. Undang dengan kalimat itu saja. Au ba'di qaulikum wala yastahwiyannakumus syaiton, dan jangan sampai setan yastahwiyannakum, lihat artinya jangan sampai di bawah ya kosakata, jangan sampai setan menjerumuskan kalian ke dalam hawa nafsu yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, jangan sampai kalian dijerumuskan oleh setan. Lalu Nabi mengatakan, anak Muhammadun, nih kasih garis bawah nih, aku Muhammad Abdullahi wa rasuluhu, sampai situ. Aku itu hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati. Aku tidak suka kalian itu mengangkat kedudukanku, ya, di atas kedudukan allati anzalani Allahu azza wa jalla, kurung tutup. Aku tidak suka kalian itu memuji-mujiku melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Paham? Nah, maka di dalam hadis yang lain Nabi juga pernah mengatakan, ya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan sampai melampaui batas kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas kepada Nabi Isa. Ya, karena memang itu kuncinya. Kalau sudah melampaui batas, nanti akhirnya yang dikhawatirkan adalah sampai menyembah Nabi. Ini begitu ceritanya. Awalnya kan penyakitnya dimulai dari apa? Berlebihan dulu, baru akhirnya menyembah nabinya. Paham? Nah, maka Nabi menutup pintu agar manusia itu tidak terjatuh pada kesyirikan. Paham ya? Taib. Pokok pembelajaran kita yang pertama, semangat Nabi SAW dalam melindungi tauhid. Utusan Bani Amir ingin menunjukkan cintanya kepada Rasul dan menerangkan kedudukan beliau di mata mereka. Maka mereka pun memuji-muji Rasul dengan perkataan, engkau sayyid kami, anak sayyid kami. Maka beliau pun menjawab,
Sayyid itu Allah. Ya. Karena kemuliaan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Sayyid ini kalau diterjemah di Indonesia artinya yang mulia begitu. Yang mulia. Ya. Nah, kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Nah, sedangkan seluruh makhluk adalah hambanya. Sungguh beliau telah melarang dari ucapan tersebut, padahal beliau adalah Sayyid, pimpinan anak Adam, yang paling mulia di kalangan anak Adam. Nah, kenapa kok ini dilakukan? Hal itu dilakukan, kasih garis bawahi ya, hal itu dilakukan sebagai adab terhadap Allah dan untuk melindungi tauhid. Nah, kemudian mereka memuji beliau lagi dengan ucapan, engkau adalah yang paling baik kebaikannya di antara kita, engkau paling banyak kebaikannya dan paling besar kemuliaannya di antara kita. Maka beliau pun melarang juga. Padahal hal itu juga benar. Karena beliau khawatir setan akan menyeret mereka pada sikap hulu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Kasih garis bawah tuh ya, karena khawatir setan akan menyeret mereka pada sikap hulu. Nah, dan beliau memerintahkan mereka agar menggunakan lafaz yang tidak mengandung unsur hulu dan tidak dilarang, seperti menyebut beliau dengan kalimat Muhammad Rasulullah sebagaimana Allah telah namakan beliau. Allah kan menyebut Al-Quran, dalam Al-Quran ya, Muhammadun Rasulullah, kan begitu. Taib. Ya, jadi ini terhadap Nabi saja tidak boleh, apalagi terhadap selain Nabi. Ya. Taib. Lu sekarang apa ada? Ya ada ya. Ya mohon maaf, orang-orang yang sukanya apa? Ke ya non sayo kayak apa? Ke wali-wali, ziarah kemana, itu kan mengagungkan yang dikubur itu seperti memiliki dunia, seperti mengatur dunia, bahkan seperti orang yang ya, pokoknya tinggi sekali derajatnya, bahkan dirasa mereka sangat tunduk kepada yang mereka agungkan itu. Nah, ini dilarang ya. Nah, taib. Sekarang yang kedua, larangan hulu dalam memuji dan menjaga tauhid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari dalam hadits kedua terhadap orang-orang yang memujinya dengan ucapan, wahai orang yang terbaik, anak orang yang terbaik di antara kami, wahai Sayyid kami, anak Sayyid kami. Nah, ini juga dilarang oleh Rasul. Kenapa? Agar hal tersebut tidak menjadi sebab mengantarkan kepada sikap hulu. Ini kasih garis bawah nih. Ya. Agar kalimat-kalimat seperti ini tidak menjadikan hulu. Beliau pun memberi petunjuk agar mereka menyifati beliau dengan dua sifat, yaitu hamba Allah dan Rasulnya, dan tidak mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan itu. Hal tersebut dalam rangka menjaga tauhid dan menutup pintu hulu yang mengantarkan kepada syirik. Hadis ini memberi faedah menunjukkan sikap tawadhu Rasul, padahal beliau merupakan makhluk yang paling utama secara mutlak. Ya, ini tolong dikasih garis bawah nih. Rasul itu orang yang tawadhu. Nah, praktek hulu terhadap Rasul itu sekarang banyak ya. Saya pernah lihat di depan Masjid Nabawi, di depan kuburan Nabi secara langsung. Ada orang nangis-nangis sambil ya mungkin simbolnya seperti ini nih. Kayak menyembah begitu. Ya, lalu sama polisi syariatnya ya diambil, marahin, ruh. Mereka bilang, ruh, rono, lungo. pergi ya, jalan terus, nggak boleh, sampai nangis apa. Nah, dan ternyata di Indonesia ada keyakinan ya yang tersebar di kalangan orang-orang sufi yang sampai mengatakan bahwa dunia ini diciptakan dengan nur Muhammad, katanya, dengan cahaya Nabi Muhammad. Bahkan mereka ada yang mengatakan ya, pujian-pujian sufi itu ya, tidaklah diciptakan langit dan bumi ini kecuali karena Nabi Muhammad. Waduh, bagaimana ini? Paham? Nah, ini perkataan yang hulu. Paham? Ini yang sedang kita pelajari loh ceritanya. Nah, nanti kalau antum di masyarakat, antum akan dengar sekali itu. Ya, di masyarakat itu ada syair-syair, kadang berbahasa Arab. Nah, tapi kalau didengar kalimatnya, oh itu ternyata pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad. Misalkan ya seperti qasidah itu, anta nurus samawati wal ard. Pokoknya panjang lah. Nah, itu yang dimaukan dengannya adalah memuji Nabi Muhammad secara berlebihan. Ini ketika Nabi hidup dilarang, paham?
Apalagi setelah Nabi meninggal, itu lebih membahayakan lagi. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada menyembah Nabi. Paham? Baik. Lalu yang ketiga, terakhir, hukum memutlakkan kata sayyid. Lihat nih, diharamkan bagi setiap mukmin untuk mengatakan secara mutlak kalimat sayyid terhadap orang kafir dan munafik. Ini kasih garis bawah ya. Jadi orang kafir dan munafik nggak boleh dipanggil sayyid. Ya. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi, la taqulu lil munafiki sayyiduna. Jangan kalian ucapkan pada orang munafik sayyid kami. Fa innahu ya ya in yaka sayyidukum faqad askhattukum rabbukum azza wa jalla. Ya. Karena sesungguhnya kalau mereka ya, fa innahu innaka itu harusnya innaka. Oh ini bukan innaka, ini in yaku, harusnya itu in, kalimat yakunya itu terpisah begitu, in begini ya, terus ya, terus kaf, in yaku begitu, harusnya yakunu tapi nunnya dihilangin, in yakunu ya, in yaku. La taqulu lil munafiki sayyiduna, jangan kalian ucapkan pada orang munafik ya bahwa engkau adalah sayyid kami. Ya, karena sungguhnya kalau mereka jadi sayyid kalian, faqad askhattum rabbukum azza wa jalla. Kalau mereka sampai jadi sayyid kalian, maka Allah azza wa jalla akan murka terhadap kalian. Paham ya? Jadi jangan sampai menjadikan orang munafik, orang kafir itu di atas antum, di atas orang muslimin. Ya, contoh ya seperti sekarang ini, ya banyak yang memuji-muji Ahok misalkan ya. Misalkan jadi tuannya. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, ini dalilnya. Orang munafik aja tidak boleh, apalagi orang jelas kafirnya. Paham? Adapun terhadap orang muslim, maka hal ini dibolehkan. Ini tolong kasih garis bawah. Manggil sayyid kepada muslim. Kenapa? Terlebih kalau seorang muslim itu memiliki kedudukan dalam ilmu dan keutamaan. Kecuali kalau pemutlakan kata sayyid terhadapnya menimbulkan bahaya, seperti perasaan hulu, atau kalau dia hadir dikhawatirkan timbul sikap ujub pada dirinya. Jadi ini ada beberapa ulama yang digelari sayyid, ada ya. Misalkan ya kalau zaman sekarang mungkin ada siapa ya. Tapi di masa dahulu khalifah, waktu-waktu kekhalifahan Islam itu biasa orang manggil sayyiduna, kadang maulaya kan begitu. Ya, artinya apa? Wahai tuan kami begitu. Jadi kalau hanya sebatas penuanan, dia jadi budak punya atasan, punya apa? Yang memiliki budak itu, nah, maka dipanggil sayyid. Kalau dia muslim, Islamnya baik dan tidak dikhawatirkan dia hulu, itu tidak apa-apa. Paham? Ya hukumnya begitu. Tapi tadi yang sedang kita pelajari adalah Nabi itu menutup celah. Dipanggil sayyid saja Nabi tidak mau, agar tidak terjadi hulu. Nah, maka terakhir, maka wajib bagi setiap hamba untuk menjauhi ucapan yang mengantarkan pada hulu kepada makhluk, untuk menutup pintu kesyirikan dan melindungi tauhid. Dipahami ya? Nah, ada pertanyaan? Maka ini yang kira-kira mengurangi tauhid, baik lafadz apapun itu dihindari. Ya. Makanya kalau orang Jawa kadang suka ngomong tentang klenik. Wah, klenik kan biyen to. Pak kae iki iso salat ning Ka'bah langsung. Kadang biyen Pak kae iki pas Jumatan kira ketok, tapi ternyata dia terbang ke Mekah. Wah, piye? Kae Pak biyen kae waktu hidup kalau ada orang sakit kepada dia cuman baca-baca itu kasih minum ke yang sakit itu sembuh dia. Wah, hebat sekali bapaknya itu. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini mengantarkan kepada akhirnya apa? Mengagungkan kuburan dan semisalnya. Nah, itu namanya klenik kalau di kita. Nah, ini tidak boleh dikembangkan. Paham ya? Karena itu muncul dari ucapan dan perbuatan. Selesai pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.